Hai semua, bertemu kembali dengan gue Ama Alkatiri. Pada video kali ini gue akan membahas 5 mindset orang kaya dunia terhadap uang. Bila kalian ingin tahu pola pikir dari Henry Ford, Naval Ravikant, Robert Kiyosaki, Jill Collins, dan Morgan Housel mengenai uang, maka video kali ini merupakan video yang paling tepat untuk kalian tonton. So, stick around. Pola pikir yang pertama ini berasal dari Naval Ravikant, yang mana Naval adalah seorang pengusaha sekaligus investor yang memiliki investasi melebihi dari 200 perusahaan. Di antaranya perusahaan Uber, Foursquare, Wish.com, dan masih banyak lainnya. Estimasi kekayaan yang dimiliki Naval di tahun 2023 itu sebesar 50 million US dollar. Naval mengatakan bahwa tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan memiliki orang yang sayang ke diri kita itu semua nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi hal tersebut haruslah diperoleh. Maksudnya, seberapa banyak uang yang kita punya yang namanya tubuh sehat, pikiran yang tenang, dan hubungan kita dengan orang tersayang itu nggak bisa dibeli. Punya duit banyak, tapi jarang olahraga. Ya ujung-ujungnya badannya juga kurang fit. Gajinya gede, tapi tertekan bekerja setiap hari. Jadinya stres kan? Asetnya banyak, tapi sibuk banget setiap hari. Jadi ngerasa sendiri karena nggak punya waktu bersama keluarga. Pernyataan dari Naval ini menekankan bahwa nggak semua hal itu bisa dibeli dengan uang. Dan malah hal yang nggak bisa dibeli dengan uang itu jauh lebih berharga dibanding uang itu sendiri. Di sini poinnya, bukan uang itu jadi nggak penting. Uang itu penting, tapi bila dibandingkan dengan kesehatan, kedamaian, dan keluarga, ya uang jadi nggak terlalu penting. Apakah kalian setuju tentang hal ini? Coba kasih komentar kalian di kolom komentar. Pola pikir kedua ini berasal dari Henry Ford. Jadi Henry Ford ini adalah pemilik dari produsen mobil asal Amerika, yaitu Ford Motor Company. Henry Ford mengatakan bila kalian mengharapkan uang dapat membuat diri kalian merdeka, maka kalian tidak akan pernah memilikinya. Satu-satunya jaminan yang dapat membuat kalian merdeka adalah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan diri. Ford meyakini bahwa uang itu nggak dapat membuat kita merdeka karena ada kalanya uang itu hilang. Tapi yang namanya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan diri untuk menghasilkan uang sampai kapanpun nggak akan pernah hilang. Dan itulah kemerdekaan sesungguhnya. Semakin kalian berinvestasi pada 3 hal ini, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan diri, maka selamanya nilai investasi pada diri kalian itu juga akan naik. Di sini poinnya, bukan kalian nggak boleh melakukan investasi pada emas, stok, ataupun kripto. Tapi bila kalian tidak berinvestasi pada pengetahuan diri kalian terlebih dahulu, ya gimana kalian mau mengerti terkait dengan investasi yang kalian lakukan. Pola pikir yang ketiga ini berasal dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ini sendiri itu adalah penulis buku, investor maupun pengusaha. Dan kekayaan Robert Kiyosaki di tahun 2022 itu sebesar 100 million US dollar. Robert mengatakan, janganlah kalian menjadi ketergantungan dengan uang. Bila kalian ingin bekerja, bekerjalah untuk belajar, bukan untuk mencari uang. Bekerjalah untuk mencari pengetahuan. Menurut Robert Kiyosaki, bila kita bekerja hanya untuk mendapatkan uang, kita akan menjadi ketergantungan dan membuat kita lupa untuk belajar hal-hal baru di tempat kerja kita. Memang pernyataannya itu sangat berseberangan dengan realita. Kebanyakan orang itu bekerja hanya untuk mendapat gaji besar. Dan gak ada yang salah juga sama hal itu. Tapi pertanyaannya, apakah gaji besar itu mungkin didapat bila kita nggak memiliki kompetensi? Apakah mungkin kompetensi diri kita itu didapat bila kita nggak pernah belajar pengetahuan-pengetahuan baru? Pada akhirnya, hal yang kita dapat itu akan sesuai dengan kualitas diri kita. Semakin banyak pengetahuan baru yang kita pelajari, maka semakin bertambah juga kompetensi yang kita miliki. Pola pikir yang keempat ini berasal dari Jill Collins. Jill Collins ini sendiri adalah ahli keuangan sekaligus penulis dari buku The Simple Path to Wealth.
Ia mengatakan, berhentilah untuk memikirkan hal-hal yang bisa dibeli dengan uang dan mulailah berpikir hal-hal yang dapat diperoleh dari uang yang dimiliki. Memikirkan barang apa aja yang bisa gue beli dengan uang itu lebih mudah dibanding memikirkan gimana caranya gue bisa menggunakan uang untuk menambah pundi-pundi kekayaan gue. Pernyataan dari Jill Collins ini membedakan antara pola pikir konsumen dengan pola pikir investor. Pola pikir konsumen, mereka cenderung akan menggunakan gajinya untuk membeli barang yang diinginkan. Tapi pola pikir investor, mereka akan menggunakan gajinya untuk berinvestasi pada financial asset seperti stock, index fund, ataupun kripto agar mereka dapat memiliki passive income. Yang semoga suatu hari nanti passive income-nya itu dapat menggantikan active income atau gaji yang mereka dapat ketika bekerja. Di sini poinnya, gunakan uang yang dimiliki untuk berinvestasi agar kita bisa mendapatkan freedom ke depannya. Mindset yang kelima ini berasal dari Morgan Housel. Mungkin di antara kalian udah nggak asing dengan namanya. Yes, dia adalah penulis buku The Psychology of Money. Ia mengatakan bahwa menghabiskan uang hanya untuk pamer ke orang lain adalah cara tercepat untuk memiskinkan diri. Menghabiskan uang hanya untuk belaga sok kaya depan orang lain adalah kebalikan dari perilaku orang yang beneran kaya. Pola pikir orang kaya itu bukan menghabiskan uang pada barang-barang mewah, tapi menghabiskan uang untuk berinvestasi pada aset-aset keuangan yang berpotensi besar ke depannya. Bila kalian tahu Warren Buffett, dia itu tinggal di rumah yang sama dibelinya di tahun 1958 dengan harga hanya $31.500. Menurutnya, dia sudah bahagia tinggal di rumah tersebut. Terlihat kaya, itu belum tentu beneran kaya. Kaya itu bukan dari penampilan, tapi dari pemikiran untuk berinvestasi pada aset-aset keuangan. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 mindset ini itu dapat membantu kalian dalam mengelola keuangan kalian. So, thank you once again. Gue Amal Kaitiri, and I'll see you next time.